dulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Kau menyertai kami. Apa yang jadi isi hati-Mu Engkau sampaikan untuk kami dengar, untuk kami lakukan, dan untuk kami renungkan Tuhan. Supaya di masa-masa yang makin sulit, hidup kami membutuhkan iman. Satu hal, tanpa iman kami tidak akan bisa mampu untuk mengalahkan dunia ini, di mana dunia sudah semakin jahat, dunia ini sudah semakin tua, dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Kami butuh iman yang bisa menggeser gunung. Kami butuh itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, Feni semuanya ya, yang belum bergabung sudah tidak apa-apa, karena ini saya juga tadi baru share ya, mendadak. Saya nggak pernah live siang ya, tapi sebulan ini ingat ya, jam 12 antara jam 1 kita live-nya dirubah sebulan ini ya. Nanti setelah kembali ke Indonesia, nanti saya mulai balik ST lagi ya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang iman yang sejati ya. Kita percaya ternyata iman tuh ada iman yang tidak murni ya, iman yang palsu, iman yang diombang-ambingkan masalah ya. Iman itu ternyata iman itu ada iman yang sejati. Nah, kalau saudara baca tadi barusan yang saya share renungan di Mazmur 78 ayat 7, itu ayatnya berbicara supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Ayat ini menjadi peringatan buat setiap kita. Yang paling penting hari-hari ini, percayalah saudara, jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sulit memang sulit. Saudara, hari ini kita semua lagi dimurnikan. Dapur api makin panas, kesusahan makin panjang, penderitaan makin lengkap. Mungkin semua itu tidak enak, namanya ujian. Kita tidak bisa pilih-pilih. Tuhan, jangan apinya makin panas. Tuhan, kesusahannya jangan makin panjang, penderitaannya jangan makin kompleks. Tidak bisa saudara. Karena berapa kali saya khotbah, orang ini 3 tipe yang akan dimurnikan. Orang yang abu-abu ya, kita semua tanpa masalah. Saya juga jadi orang abu-abu. Saya dulu orang yang suam-suam kuku, ikut Tuhan itu cuman diombang-ambingkan masalah. Dan yang ketiga, orang yang jadi batu sandungan. Kita hari ini sudah bersih oleh firman, tapi kita mau dibersihkan lagi, kita mau dibuat berbuah lebat lagi, kita mau dimuliakan, dan kita mau lebih dimurnikan. Kita hari ini tidak bisa pilih-pilih. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita makin murni, makin kinclong, istilahnya makin bersinar ya. Kita hari ini makanya penting itu jaga hati. Hati percaya, hati jangan sakit hati damai, hati sukacita. Karena orang yang bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, itu akan terpancar kehidupan, berarti makin kinclong. Nah, salah satunya saya akan bahas besok ya, akan saya berusaha khotbah saya berseri. Karena saya waktu di pesawat, saya lagi senggang, saya cari ayat-ayatnya yang belum dikhotbahin ya. Terus ayat-ayat yang Tuhan kasih, ayat-ayat yang baru. Sementara itu Tuhan ingatkan satu ayat iman yang sejati ini. Makanya kita sebagai orang benar, yang paling penting itu taruh aja kepercayaan. Terus jangan lupakan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau dulu kita bisa ditolong, hari ini juga bisa ditolong. Jangan seperti bangsa Israel ya. Sudah lihat banyak mujizat begitu menghadapi fakta ya, kekurangan air, marah-marah lagi, tidak ada air. Tapi kita hari ini
terus berusaha untuk menarik kuasa Tuhan turun, yaitu supaya kita belajar tetap percaya, tetap mengingat perbuatan-perbuatan, dan kita tetap lakukan bagian kita, pegang perintahnya. Itu aja. Masa sukar itu segala sesuatu memang makin sukar. Saudara tidak bisa sogok Tuhan. Berapa kali waktu saya khotbah, saya sering bilang, saya aja nggak bisa sogok Tuhan. Saudara mau hebat seperti Ayub, STMJ, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur, bisa nggak sogok Tuhan untuk merubah keputusannya, melalukan prosesnya Ayub. Tidak ada yang bisa menyogok Tuhan hari ini. Yang pasti tujuan Tuhan yaitu supaya kita makin dimurnikan, tidak jadi orang abu-abu, suam-suam kuku, tidak jadi batu sandungan. Itu sebabnya hari ini kita belajar iman yang sejati. Nah, kemarin waktu di pesawat, tiba-tiba waktu saya mempersiapkan renungan, saya siapin ayat, tiba-tiba saya dapat ayat kedua yang membuat saya sukacita lagi. Yang pertama, waktu itu Pengkhotbah 9 ayat 7, itu awal Desember ya. Saya waktu berkata, Tuhan kasih saya bonus akhir tahun, di mana Tuhan kasih saya firman, Tuhan kasih saya Pengkhotbah 9 ayat 7, yang ayatnya isinya gini, makan, minum dengan senang-senang sukaria. Aku sudah lama kok berkenan sama perbuatanmu, jadi tidak usah bingung. Kamu makan ada waktunya, kamu sudah layak makan, minum, senang-senang, karena aku sudah lama berkenan kepada perbuatanmu. Berarti saya bilang gini, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini orang yang paling penting itu dikenan Tuhan. Apa artinya kita ya hidup sukses tapi tidak dikenan Tuhan? Waktu kita ngalami masalah tapi Tuhan berkenan, maka itu lebih berharga. Tuhan yang ngomong makan Eli, minum senang-senang, sudah sukacita. Artinya gini, Tuhan sudah sediakan buat hidup kita roti dan anggur. Kalau kita berkenan, itu tidak akan pernah lapar lagi, tidak pernah haus lagi. Kalau saudara cuma menikmati roti dan anggur dari dunia, saudara masih bisa lapar dan haus. Tapi kalau Tuhan yang memberikan, sudah waktunya kok Eli, aku sudah lama berkenan. Kamu makan, kamu minum, karena aku sudah lama. Makanya kita kejar perkenanan itu salah satunya. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani berapa 11 ya ayat 6. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berarti salah satu dikenan Tuhan syaratnya selain kita punya karakter Kristus, iman juga. Itu perhitungan. Kalau imanmu tidak benar, maka kita juga nggak dikenan kepada Allah. Makanya waktu kita dikenan Allah, Tuhan bilang apa? Makan, minum. Makan minumnya bukan dengan susah-susah, dengan senang-senang, happy-happy Eli, karena kamu sudah layak dapat makan minum roti dan anggur yang dari aku sudah sediakan. Kita enak kalau roti dan anggurnya Tuhan. Nah, kemarin saya waktu tengah mempersiapkan, tiba-tiba Tuhan juga bilang gini, baca Matius 12 ayat 18. Saya langsung begitu selesai, saya langsung, oh iya tadi kan disuruh baca Matius 12:18. Saya iseng buka aja karena lagi mempersiapkan firman berikutnya. Saya baca, saya kaget. Tuhan, yuk kita baca Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Waduh Tuhan, terima kasih. Ada kata berkenan lagi. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Selang antara Pengkhotbah 9 dan Matius, tengah-tengah saya dapat Efesus 2 ayat 8. Hari itu minggu-minggu itu saya penuh sukacita saudara. Saya bilang gini, Tuhan bilang gini, gambaran hidupmu ngalami penderitaan itu seperti gambaranku. Kamu gak usah berkecil hati. Kamu gak usah dengar apa kata orang, apa kata iblis, bahwa aku lagi menghakimi hidupmu karena dosamu. Karena senyatanya lewat penderitaan ini kamu tetap tabah, tegar,
tegar, tenang, tersenyum, kamu tetap tegar, segar, bugar di masa sukar, itulah perkenananku terjadi. Kamu sudah berhak makan, minum dengan senang-senang sukaria. Kamu itu belajar untuk seperti aku di hadapan Bapakku, Efesus 2 ayat 8, bahwa aku telah merendahkan diriku sebagai manusia, di mana aku begitu taat dan setia sampai mati-mati di kayu salib. Ketika aku mati di kayu salib, Bapak mengaruniakan, sangat meninggikan aku dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kemarin saya dapat ayat ini, saya berkata, Tuhan terima kasih, sudah 3 peneguhan dalam waktu yang sangat singkat di bulan Desember. Ini ayat-ayat yang merupakan bonus buat saya. Siapa saya kalau Tuhan sampai 3 kali berbicara berkenan. Saya ingat 3 kali Petrus juga menyangkal ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkata 3 kali. Tapi kali ini saya mendapat ayat 3 kali peneguhan, di mana kemarin saya kaget di tengah saya perjalanan di pesawat. Tuhan bilang, kamu adalah hamba yang kupilih dan kukasihi, kepadamu jiwaku berkenan, aku sedang menaruh rohku kepadamu. Hari itu saya tahu bahwa bonus yang luar biasa yang saya dapat hari ini dari Tuhan, bukan karena berkat, bukan karena pemulihan yang luar biasa secara lahiriah, tapi pengakuan Tuhan bahwa Dia berkenan kepada saya sudah lama. Ini yang membuat hari-hari ini yuk kita mau kejar salah satunya perkenanan Tuhan itu lewat iman. Makanya kalau kita punya iman, tanpa iman, Ibrani 11 ayat 6, kita tidak berkenan. Ini ada hubungannya lagi saudara. Salah satunya kita belajar iman. Karena tanpa perkenanan Tuhan, kita hari ini apa yang saudara kejar? Perkenanan Tuhan. Orang kalau dikenan Tuhan, makan, minum, disuruh sukacita, senang-senang karena ada roti dan anggur yang Tuhan sediakan, ya nggak mungkin kita lapar lagi. Saudara nikmati aja. Berapa kali saya khotbah selalu saya berkata nikmati. Saudara bukan berarti gini loh, Bu, hutang bisa nikmati gimana? Bu, suami nggak pulang bisa nikmati gimana? Bu, toko usahanya bangkrut, rumah dilelang. Bu, usaha suapi, di mana hari ini aku juga divonis kanker. Nikmati hidup gimana? Saudara percaya, orang yang bisa menikmati hidup itu bukan karena tunggu masalahnya selesai. Saudara percayalah, di tengah masa sulit, saudara bisa menikmati anugerah Tuhan gak? Saudara bisa menikmati kekuatan Tuhan gak? Saudara bisa menikmati pemeliharaan Tuhan gak? Jelas. Saudara kira-kira bangkrut Tuhan tetap pelihara, suamimu ndak pulang Tuhan tetap pelihara, masa sulit Tuhan tetap pelihara. Dan Tuhan juga berkata di Mazmur 39 yang berkata, aku itu memberikan sejahtera dan kekuatan. Hari ini Tuhan itu tetap, ketika kita bisa menikmati, Tuhan bilang gini, kamu percaya, kamu ini melebihi burung-burung di udara, aku yang pelihara. Tenang ya nak, tenang. Suamimu ndak pelihara, aku pelihara. Anak-anakmu ndak peduli sama kamu, aku yang memperdulikan. Suamimu ndak cinta sama kamu, aku yang mencintai engkau. Istrimu meninggalkan engkau, aku ndak meninggalkan engkau. Usahamu, kesuksesanmu bisa meninggalkan engkau, tapi kesuksesanku tidak pernah meninggalkan engkau. Berkat bisa lari, berkatmu bisa hilang, tapi berkatku tidak pernah meninggalkan engkau. Berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Ketika kita bisa menyadari bahwa apa yang Tuhan pelihara dalam hidup saudara, saudara nikmati enggak? Berkat dunia bisa meninggalkan saudara, tapi berkat surga itu enggak pernah meninggalkan saudara. Dan surga itu enggak pernah kehabisan berkat, kehabisan stok. Hari ini jangan lebay. Suami enggak dicintai istri, istri enggak dicintai suami, anak-anak enggak cinta orang tua, mungkin menantu enggak dicintai mertua. Saudara enggak usah lebay, enggak usah merasa putus asa, enggak perlu mengasihani diri sendiri, karena Tuhan berkata, masih ada kasihku. Bukankah kasihku jauh lebih besar? Ketika saya merasakan dalam kekurangan hati saya,
kekosongan dalam hati saya diisi oleh kasih-Nya Tuhan, saya merasakan bahwa kasih Tuhan lebih dari cukup. Yang penting Tuhan gak tinggalin saya, it's okay. Semua boleh meninggalkan, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Berkat meninggalkan saudara, kesuksesan meninggalkan saudara, hari ini kesehatanmu meninggalkan saudara, tapi kuasa bilur Yesus tidak pernah meninggalkan saudara sampai hari ini. Berkat ada di atas kepala orang benar, tidak pernah meninggalkan saudara. Apa yang Tuhan sediakan, Allah mencukupkan semuanya. Itu berarti Dia tidak sekali-kali meninggalkan saudara dalam urusan berkat, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, kekuatan, membuat kita menikmati. Saudara, ketika kita bisa menikmati, kita pasti akan lihat iman kita sampai pada waktunya Tuhan. Hari ini semuanya belum baik karena belum waktunya Tuhan. Seperti waktu Ibu Yesus Maria berkata, anggur itu sudah kehabisan. Tapi Yesus jawab apa? Belum waktuku, Ibu. Berarti kalau keadaan ini masih buruk, ini waktunya kita. Kita semua ini sedang menikmati aja, menikmati anugerah, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati kekuatan Tuhan sampai dalam perjalanan tiba waktunya Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut. Saudara makin jalani, makanya Tuhan bicara gini, jalani, nikmati, syukuri aja. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kamu tidak usah hari ini sok kuat. Kalau Tuhan kasih batasan 1 hari, jangan tarik 10 hari ke depan di kepala kita. Apalagi, Bu, 2 tahun lagi gimana ya, Bu? Kalau resesi ini tidak selesai-selesai, saya gimana ya, Bu? 3 tahun. Loh, kita ini bukan Tuhan. Tuhan yang hebat sudah kasih batasan untuk enjoy life itu, kesusahannya sehari, cukup sehari. Jangan tarik 2 hari aja, nggak boleh. 2 hari gimana? Nggak punya uang. Nggak usah, saudara. Hari ini batasannya sehari. Besok urusannya besok. Yang pasti tiap buka mata kenyang dengan kasih setia Tuhan. Kenyangkanlah kami dengan kekuatan, dengan anugerah-Mu, dengan pemeliharaanmu. Itu tiap hari doa itu seperti itu. Saudara, hari ini kita tidak kenyang. Mungkin berkat itu saudara berkurang banyak. Yang ada di tangan serba sedikit. Tapi yakinlah, kita tetap dibuat kenyang sama Tuhan. Saudara, ketika 1 hari cukup 1 hari, besok jalanilah, tidak usah takut. Besok ya ada kasih setia, besok ya ada kekuatan, besok ya ada pemeliharaan Tuhan. Berarti tiap 1 hari kita ini tetap kenyang. Firman itu loh berkata, engkau tetap kenyang di masa kelaparan. Saya mikir gini, kenyang di masa kelaparan. Bingung saya waktu itu. Saya juga bilang gini, Tuhan gimana caranya engkau tetap kenyang di masa kelaparan. Waktu saya merenung, Tuhan itu bicara ya tetap kenyang toh Eli. Walaupun kelaparan itu kan hasil. Memang belum pulih, memang kamu belum disayang, memang belum kamu mungkin misalnya saudara belum kembali penjualannya, yang susah-susah belum kembali pemulihannya, tapi kan kamu tetap kenyang. Kenyang apa? Kenyang anugerahku cukup, kenyang dengan pemeliharaanku, kenyang dengan kekuatan damai sejahteraku, sehingga kita hari ini kenyang, saudara. Kalau kenyang, walaupun kita susah, kita tetap kenyang. Kenyang. Kira-kira kekenyangan yang Tuhan berikan, masa kelaparan ini kan memang di dunia. Tapi kekenyangan Tuhan itu tidak pernah berhenti, saudara. Saudara bisa ngalami masa kekurangan, masa padang gurun, masa serba sedikit. Bangsa Israel ngalami masa padang gurun. Kenyang enggak, saudara? Mana, air, burung puyuh, apalagi yang disediakan, tiang api, tiang awan, itu kan menandakan pemeliharaan, kekuatan, sampai pakaiannya tidak bakal robek, kakinya tidak bengkak. Loh, itu semua luar biasa. Jujur, kalau jalan kaki, nggak usah jauh-jauh 40 tahun, jalan kaki aja 1 hari tidak pernah berhenti jalan, kaki gempor enggak, saudara, bengkak enggak. Mungkin di padang gurun itu bayangannya banyak, ranting-ranting mungkin sobek enggak, tapi ketika kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, anehnya tetap kenyang.
Bukan karena keadaan berubah, keadaan tidak berubah, tetap padang gurun saudara. Tapi karena pemeliharaan Tuhan itu tadi, anugerah, ada tiang awan, tiang api, mana, air, kenyang, sampai kelimpahan, sampai tidak pernah kelaparan saudara. Pastikan kita hari ini resesi dunia besar-besaran, kita tetap resepsi. Karena kita tetap dibuat kenyang. Tenang. Saya ini loh sudah ngalami saudara. 15 tahun saudara. Tidak pernah Tuhan tidak buat saya kenyang. Makanya tetap damai, hidup ini tetap bisa makan. Walaupun makan apapun saya itu menikmati saudara. Saya malah tidak suka makan yang aneh-aneh ya. Saya kalau pergi aja cari makannya apa, bakmi gitu ya. Kalau ada yang namanya bakmi yang sederhana, saya tidak suka makan. Menikmati enggak? Menikmati saudara. Semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, jangan takut. Bu, ini padang gurunnya makin kering kerontang, enggak apa-apa. Tuhan setiap sediakan yang namanya sungai-sungai di padang gurun ya. Tuhan tetap menyediakan sukacita di padang belantara. Sudah jalani saudara. Jangan mikir lebih dari 2 hari aja, nggak boleh. Apa yang terjadi 1 hari lepas 1 hari, day by day, nggak boleh lebih dari 1 hari. Realitamu memang engkau padang gurun, tapi fakta itu tunduk kepada kebenaran. Siapa yang membuat engkau kenyang? Ada Tuhan. Faktanya kelaparan, tapi anehnya tetap kenyang di masa kelaparan. Karena Tuhan yang mengenyangkan dengan pemeliharaan, kekuatan, dan anugerah. Nah, ini khotbahnya sudah melenceng saudara dari tadi. Khotbahnya sudah melenceng, maunya iman sejati, tidak apa-apa ya. Nanti kalau memang tidak keburu, besok dilanjutin lagi. Nah, yuk kita lihat ya. Jadi pegangannya tetap percaya saja ya. Jangan lupakan perbuatan Tuhan yang ajaib, tetap pegang perintahnya. Sudah, itu bagian kita. Saudara ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, sudah. Orang suruh jalani itu ndak banyak mikir. Kalau banyak mikir stres. Saya kalau banyak mikir error ini, putus urat di saraf ini putus semua saudara, karena semua pada tegang. Lihat ya, banyak orang tegang. Beberapa orang gini, Bu, saya ini sekarang saya pikir-pikir ya Bu, karena saya terlalu tegang ngadepi masalah Bu. Saya ini sekarang stres loh Bu Eli. Stres gimana? Ya nggak bisa ketawa Bu Eli, stres. Nanti kalau ditanya orang A, saya jawabnya B. Ditanya B, saya jawabnya C. Saya ngomong sama ibu ini, Bu, saya pernah ngalami seperti ibu. Hun, saya bilang, tell me. Telat mikir. Kenapa? Karena ini terlalu tegang. Sampai saya, gimana cara ibu bisa keluar dari depresi hun itu katanya, lemot ya. Sampai tell me, sudah tell me, lemot, hun 3 saudara ya. Sampai tell me, lemot, hun. Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Sampai pengerja saya bilang gini, Bu, kamu sudah tidak bisa khotbah. Ini hun, tell me, lemot. Kenapa? Karena terlalu tegang. Mikiri semua yang gak perlu dipikiri. Tuhan bilang gini, hidup ini jangan terlalu banyak mikir, tapi jalani. Kalau mikir itu bagiannya Tuhan. Tangkep ya saudara, karena apa yang saudara pikirkan itu gak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Kalau saudara banyak mikir, Tuhan itu sudah punya jalan keluar di dalam pikiran Tuhan. Dia sudah tahu cara membelah laut. Nanti bakal terbelah laut Eli, nanti bakal ini. Itu sudah ada dalam pikirannya Tuhan yang kita tidak tahu. Tuhan di dalam pikirannya sudah menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, tapi timbul dalam hati yang tidak pernah. Dia sudah tahu. Ini sudah ada di pikiran Tuhan. Makanya kita tidak perlu mikir, yang Tuhan sudah sediakan. Yang pasti terbaik sudah. Makanya hidup ini sudah tidak usah banyak mikir. Jalani 1 hari lepas 1 hari. Nikmati aja ya.
tetap kenyang di tengah masa kelaparan, syukuri berapapun berkat hari ini. Kalau hari ini berkatnya masih sedikit, masih 10%, belum naik omsetnya, ya sudah syukuri. Lah 10% Bu Eli tambah minus, ya sudah syukuri. Dari minus akan dibawa surplus, tangkap ya. Dari 10% dibawa perkara yang jauh lebih besar. Saudara tidak perlu takut. Yang penting JNS itu dipegang, jalani, nikmati, syukuri. Tapi satu hari lepas satu hari, tidak boleh lebih. Saudara, hari ini Tuhan juga kasih, lihat padang gurun waktu bangsa Israel, kasih mana, kasih air, satu hari kan, lepas satu hari. Tidak borongan kan saudara. Makanya kita ini yang suka borongan. Sementara Tuhan sukanya satu hari, lepas satu hari. Jadi jangan borongan. Kalau borongan di sini, saudara nanti tepok jidat terus. Aduh, bisa ndak ya, cukup ndak ya Tuhan, cukup ndak ya Tuhan, gimana, stres sendiri loh saudara. Makanya sampai orang sulit ketawa, karena terlalu diambil borongan. Tuhan ndak mau borongan, sudah satu hari cukup. Nah kita baca, apa yang kita pelajari dari iman ya, iman 2 Timotius 1 ayat 5 dan 7. Nanti kalau ndak keburu besok penjelasannya. 2 Timotius 1 ayat 5 dan 7. Ya, saudara percayalah, ingat nanti cari ayatnya, nanti saya dapat, kalau tidak salah Mazmur 139 ayat 7 atau berapa, itu berbicara bahwa kita ini tetap kenyang. Kalau nggak salah nanti saya cari, kita ini tetap kenyang di masa-masa kelaparan. Itu berapa kali saya baca, saya juga bingung, kenyang di masa kelaparan. Ternyata ketika kita menjalani hidup bersama Tuhan, nah yang jalani itu tenang aja. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, waktu engkau menjalani hidup pikul salib, kamu itu nggak sendiri. Pikulku itu sama-sama aku. Jadi jalanmu itu sama aku, kekuatanku. Jadi kamu pasti kuat. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena semua letih lesu beban beratmu aku yang ambil. Kekuatanmu juga akan aku top up, sehingga tidak akan melampaui kekuatanmu. Nah kita baca 2 Timotius 1 ayat 5 dan 7. 5 dan 7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Apa yang Tuhan ingat di dalam imannya Timotius adalah iman yang tulus ikhlas. Tangkap ya, iman yang sejati. Nanti kita belajar contoh iman yang tulus ikhlas. Sebab 7, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya gini, iman yang kedua yaitu iman yang percaya, yang membangkitkan kekuatan. Iman yang percaya bulat itu yang kedua. Yang pertama tadi iman yang tulus ikhlas. Kita belajar dari imannya Maria waktu mendengar kabar bahwa dia akan hamil ya, padahal belum menikah ya. Padahal kalau dia berkata menerima semua pesan yang Roh Kudus sampaikan, otomatis pikiran Maria apa? Aduh ini bakal aib, aduh tunanganku bakal meninggalkan aku, aduh masa depanku bakal suram. Seringkali ketika kita menerima proyeknya Tuhan yang gak enak, seringkali kita berpikir, tuh aib ini Tuhan, aduh ini Tuhan masa depanku bakal suram, aduh Tuhan bakal ini. Selalu kita berpikir bakal ini. Tapi senyatanya sekalipun itu aib, sekalipun itu terlihat masa depanmu suram, tapi kalau kita menjalani bersama Tuhan, tidak ada masa depan yang suram. Justru lewat masalah yang hari ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu akan menyatakan kemuliaan di depan lebih lagi. Akan ada kepercayaan, berkat, perkenanan Tuhan itu tadi ya. Waktu saya dapat 3 ayat ini saya sinkronkan, ternyata tidak kebetulan loh. Berapa hari berturut-turut saya dapat ayat ini, ayat yang di mana bonus di akhir tahun. Ternyata Tuhan memberikan perkenanan, harus hari-hari
hari ini yang kita kejar apa sih? Kaya kalau tidak berkenan sama Tuhan akhirnya juga habis. Orang sukses tanpa Tuhan juga habis. Saudara mau kaya seperti apapun tanpa perkenanan Tuhan, semuanya bakal habis saudara. Tapi waktu saudara hidup dalam penderitaan, tapi sepanjang kita dikenan sama Tuhan, firman berkata apa? Pengkhotbah 9 ayat 7. Ayo makan rotimu dengan senang-senang, minum anggur manismu dengan sukaria. Itu kenyang lagi, kenyang roti, kenyang anggur manis tuh. Kalau anggur dan rotinya surga, saudara kenyang tuh tidak akan lapar saudara. Kalau kita cuman kejar harta dunia, bisa lapar, bisa kehabisan, bisa kerugian, bisa diambil belalang, pengirit, pelahap, pindahan, orang jahat bisa menipu hidupmu, semua. Tapi kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, percayalah, hidup kita semua ini akan menikmati makan, minum, kenyang saudara. Nah, kita lihat iman daripada Maria yang dijawab di Lukas 1 ayat 37 dan 38. Kita belajar iman, bagaimana Timotius, iman yang tulus, ikhlas ya, iman yang Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini Maria. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Hari ini iman yang membangkitkan kekuatan, iman yang percaya bulat. Yang ketiga, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi iman menurut perkataan dan kehendak Tuhan ya, iman yang menurut perkataan atau kehendak Tuhan. Pastikan 3 iman, iman yang tulus ikhlas, iman yang percaya bulat. Karena Tuhan, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti yang kedua iman percaya bulat, yang ketiga iman jadilah kehendakmu. Saudara percaya iman yang sejati itu 3 hal. Hari ini akan kita bahas supaya kita juga kejar perkenanan di hadapan Tuhan. Orang kalau nggak kejar iman yang sejati, saudara nanti bayangin kalau di antara kita itu dipuji seperti bagaimana Tuhan memuji ya Timotius, bagaimana iman yang tulus ikhlas, wow luar biasa. Bagaimana Tuhan memuji iman seorang Maria juga ya, iman yang jadilah kehendakmu, nurut memang nggak masuk akal, aib, memalukan, masa depan suram, tapi manut sudah, nurut sama Tuhan. Ya sudah Tuhan, mau gimana lagi, wong aku ini cuman seorang hamba, ya manut, ngikut aja Tuhan. Tuhan bawa saya hari ini belum selesai, ya manut, wong cuman hamba. Ya sudah, wong namanya Tuhan itu sutradara Tuhan, aku cuman hamba, pemain sinetron, kan manut sama Tuhan. Tuhan suruh apa, jalani proses apa, oke. Yang pasti sutradara itu tetap pegang kendali ya. Suatu kali set ending jadi happy ending. Tidak ada yang namanya set ending selamanya. Semua kalau Tuhan pegang kendali aman kok. Bangkrutmu aman ya, rumah tanggamu hancur, hari ini kelihatan yang namanya pihak ketiga gemuk segar mau menari di atas penderitaanmu, aman, tenang. Ini belum waktunya Tuhan. Ingat ya, kalau masih masa-masa sulit, ini masih waktunya kita. Tapi semua on the way. Waktunya kita akan sampai tiba pada waktunya Tuhan. Karena yang digenapi dalam hidup kita waktunya Tuhan. Faktamu akan tunduk pada kebenaran. Karena yang digenapi itu kebenaran, bukan fakta. Jadilah menurut kebenaran, menurut imanmu, bukan jadilah menurut faktamu.
jadilah menurut waktuku, bukan waktumu. Tangkep ya. Jadi sekarang ini yang belum pulih, keadaan hidup sulit, itu masih waktunya kita. Sudah, nikmati aja waktunya kita ya, tetap kenyang. Tapi on the way, semua on the way. On the way pada akhirnya akan melihat kebenaran, akan melihat waktunya Tuhan. Tangkep ya. Bu, sekarang kok orang jahat yang menipu hidup saya, hidupnya kelihatannya bahagia loh Bu. Nah biarin, ini masih belum waktunya Tuhan. Tenang aja, kalau sudah waktunya Tuhan, semua yang hilang itu dikembalikan. Masing-masing itu akan menuai apa yang mereka tabur. Itu pasti terjadi. Lah kalau kita belum melihat, ini masih waktunya kita. Sabar ya di ruang tunggunya Tuhan. Jangan mempercepat. Sudah, toh di ruang tunggunya Tuhan ya kita tetap kenyang kok, walaupun masa-masa kelaparan. 3 hal iman yang saya akan bahas. Iman tulus ikhlas, iman percaya bulat, iman yang jadilah menurut kehendakmu. Ini 3 ya. Nah, saya bahas iman yang pertama, iman yang tulus ikhlas. Tadi mulainya jam berapa ya? Saya kok lupa, apa sudah 1 jam ya? Belum ya. Nah, iman yang tulus ikhlas. Yang pertama kita lihat dari iman seorang pengemis yang buta, Bartimeus. Kita lihat, kita baca di Markus 10 ayat 47. Nanti kita profetiki aja. Iman-iman yang bagaimana yang kita pelajari, kata-katanya Bartimeus yang menarik kuasa Tuhan sampai sekejap seketika. Saudara percaya Bartimeus itu ya adalah seorang yang pengemis, yang buta, yang miskin jelas ya. Kalau secara akal posisi seperti Bartimeus mungkin berpikir gini, sudah miskin, buta ya, sudah ndak pinter lagi, buta lagi. Jujur, saudara waktu ngalami posisi seperti itu, kira-kira pikiran manusia itu seperti apa? Pasti rata-rata putus asa. Ya, siapa yang mau mendoakan dia? Siapa yang mau peduli? Orang mau mendoakan aja bau gitu ya. Bau gitu ya. Seperti saya pernah beberapa kali khotbah cerita. Itu saya waktu berdoa sama pendoanya Victory, waktu ada seorang yang suruh kita doakan kena HIV yang sudah stadium akhir, sudah terminal akhir. Saya sama mama saya sama beberapa pendoa sampai di rumah sakit ya. Itu pun di karantina saudara. Ternyata kalau orang yang kena HIV, AIDS itu kamar rumah sakitnya dibedakan, kayak diisolasi beda. Jadi satu blok itu khusus orang-orang yang kena HIV ya. Dan di situ waktu seorang ibu berkata, "Bu, tolong doain anak saya. Karena saya minta doa beberapa hamba Tuhan, tidak ada yang berani datang. Apalagi anak saya ini sudah terminal akhir. Jadi dokter sudah ngomong 10 hari bakal tidak ada sudah." Ya. Dan waktu saya datang, aduh kaget saudara. Mama saya semua pendoa kaget, tidak berani dekat saudara. Orang kalau sudah parah ya HIV AIDS, itu kulit itu bisa retak semua seluruh tubuh. Jadi kayak crack itu apa ya? Pecah-pecah gitu. Dan setiap pecahan itu mengandung darah. Saudara bisa bayangin ya. Itu setiap kulit dari badan, dari tangan, kaki itu bisa pecah semua, pecahnya keluar darah, dan di situ itu banyak lalat yang sudah mengerubungi. Itu benar-benar aduh, saya sendiri punya kekuatan mendoakan, mama saya ndak berani dekat, beberapa pendoa juga ndak berani dekat. Hari itu saya dikasih kemampuan sama Tuhan, saya yang paling dekat, dan saya doakan. Dan waktu saya berdoa, saudara percaya, hari itu mamanya bilang gini, saya sudah minta beberapa hamba Tuhan, tidak ada yang berani Bu. Ya saya menyadari karena penyakit anak saya ini kan penyakit yang menakutkan. Sampai sekarang penyakit apa yang paling menakutkan? Ya ini, HIV ini katanya. Ya sudah Bu, kita berdoa. Saya juga tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, saya juga doanya tidak panjang-panjang, tidak bertele-tele. Karena saya juga takut tuh lalatnya di situ banyak, kalau hinggap di kulit saya, bayangan saya juga seperti itu saudara. Saya takut gitu ya, tapi saya diberi keberanian. Saya cuma berdoa gini, Tuhan kalau Engkau mau sembuhkan, kasih mujizat. Walaupun dokter sudah berkata tidak mungkin, saya berdoanya
jelas. Saya cuman panggil kuasa Tuhan Yesus, bilur-bilurmu Tuhan menyembuhkan. Setelah itu saya pulang ya, karena saya juga tidak berani, karena di sebelah sana ada yang meninggal juga kena HIV. Jadi saya juga tidak terlalu berani nangis-nangis gitu. Setelah berapa saat pulang, besok atau besok lusa, berapa hari kemudian ditelepon sama mamanya. Bu Eli, terima kasih Bu Eli. Ternyata Bu Eli setelah didoakan, puji Tuhan, anak saya tidak jadi mati, malah sekarang boleh pulang. Beberapa saat setelah itu telepon progres ya, ketika dia bilang progresnya baik-baik sampai pulang dia ngabarin saya, dan sampai sekarang orangnya hidup loh ya. Berulang kali kalau saya suruh kesaksian dia malu, ya malulah kalau orang sudah punya sudah punya histori seperti itu kan ndak enak ya. Sehat sampai sekarang, hidup sampai sekarang. Jujur, iman yang mungkin Bartimeus juga merasa mungkin dia mau minta doa siapa, bau miskin, mau panggil tabib dokter juga nggak mungkin. Tapi ketika dia punya iman, lihat kata-katanya ini yang menarik kuasa Tuhan turun. Markus 10 ayat 47 sampai 49 kita baca. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Hari ini tidak usah minta pertolongan manusia. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Mungkin karena dilihat sudah miskin, sudah buta ya, teriak, disuruh berhenti. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud. Diulangi lagi, kasihanilah aku. Diulang saudara, makin disuruh berhenti dia makin tidak berhenti. Mungkin iblis hari-hari ini paksa engkau berhenti berdoa karena engkau berpikir mana mungkin ya Tuhan. Makin saudara berhenti untuk berseru, makin jauh dari mujizat. Hari-hari ini mungkin bukan hanya iblis yang langsung mengintimidasi, tapi banyak orang ya, khususnya orang-orang sekitar kita yang berkata, sudahlah kamu itu ndak usah bertahan jadi istri, percuma. Kamu itu loh walaupun punya iman, logikanya jalan. Sudah, ndak usah teriak-teriak lagi, sudah. Percayalah, Tuhan juga mengerti. Mungkin ada banyak hal yang memaksa kita itu rasanya malas untuk berdoa. Hari ini pastikan iman itu tetap tulus, ikhlas. Ndak usah lihat kenyataan hidup. Kenyataan hidupmu mungkin hari ini sudah miskin, ya, sudah buta, ndak pinter. Percayalah, Tuhan tidak pernah melihat status seseorang. Mau kaya, mau pas-pasan, mau hina, mau miskin, mau buta. Ketika kita berseru, telinganya Tuhan itu mendengar. Bahkan Tuhan menilai apa yang dilakukan 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, lihat ya, seruannya itu membuat Tuhan Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta itu menjawab, Rabuni, ya, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itulah ia juga melihat ia, lalu ia mengikut Yesus. Pada saat itu, saat kapan saudara? Pada saat dia tetap berseru-seru. Makanya iman yang tulus ikhlas itu iman dari rasa hatimu yang tulus. Hari ini yang pertama, iman yang tetap memandang Yesus sebagai Tuhan penolongnya. Anak Daud itu berarti Rabuni, dia tetap melihat. Di tengah banyak hal yang memaksa kita untuk berhenti berdoa karena kita sudah capek di padang gurun. Hari ini suara-suara sumbang yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Pastikan saudara tetap punya iman yang memandang Yesus aja sebagai penolong. Tidak usah pandang yang lain. Walaupun keadaan hidupmu sulit hari ini, saudara tetap percaya bahwa Yesus anak Daud. Saudara tiap hari doanya seperti
Bartimeus. Yesus anak Daud. Iman yang kedua, yang meminta belas kasihan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang penuh belas kasihan. Kalau kita minta belas kasihan, dikasih dikit aja, itu sudah besar, saudara. Belas kasihan Tuhan itu ya luar biasa. Makanya hari ini jangan anggap remeh. Saya kalau doain orang juga selalu berdoa, Tuhan, aku minta belas kasihanmu. Sudah, itu aja. Kita ini tidak bisa ngapa-ngapain. Kita juga tidak bisa paksa Tuhan. Tuhan hari ini harus Tuhan, tidak bisa. Tapi lebih baik kita sopan datang sama Tuhan seperti Bartimeus. Walaupun dia miskin, tidak pendidikan, buta, tapi dia sopan. Dia datangnya, Tuhan Yesus, ya dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin hari ini kita datang sama Tuhan, tidak usah sudah marah-marah, gebrok-gebrok meja, ngancam-ngancam, tidak mau doa. Lebih baik tiap hari kita datang, Tuhan, aku cuma minta belas kasihanmu, minta pintu anugerahmu terbuka buat aku, minta kekuatan, minta sesuatu yang hari ini bukan hasil, tapi minta, karena semua ini waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Yang ketiga, iman yang tidak terhambat dan dimatikan dengan cara apapun. Jangan sampai suara sumbang hari ini membawa imanmu berhenti. Tangkap ya, Wistala Eli, tidak mungkin lah, tidak mungkin, sulit. Percaya, kamu daripada bertahan, menyerah aja. Tidak ada bukti kok untuk kamu bertahan. Mungkin itu suara sumbang, tapi sekali lagi jangan pernah berhenti. Walaupun Bartimeus disuruh murid-murid untuk diam, tapi dia tetap melakukan langkah untuk berseru. Jadi 3 hal ya, iman yang tulus ikhlas, karena hatinya tulus ikhlas, sudah percaya sama Tuhan itu sudah tidak lihat fakta. Yang pertama, iman yang memandang Yesus sebagai penolong, ya, Rabuni anak Daud, iman yang minta belas kasihan, dan iman yang tidak terhambat atau dimatikan dengan cara apapun. Teriaknya makin keras. Jadi walaupun disuruh diam, dia tidak bisa dihalangi dengan cara apapun. Itu iman yang tulus ikhlas. Hari ini berdoalah, ya Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Aku minta belas kasihanmu atas rumah tanggaku, atas keuanganku. Berikan anugerah. Belas kasihan itu mencakup anugerah. Belas kasihan itu mencakup anugerah, mencakup kekuatan, mencakup pemeliharaan. Hari ini engkau bisa berdoa, Tuhan, anak Daud, Rabuni, aku minta belas kasihanmu Tuhan, berikan belas kasihanmu atas rumah tanggaku, berikan anugerah Tuhan, anugerah, minta, walaupun di tengah masa sepi, di tengah masa-masa goncangan rumah tanggaku pihak ketiga, aku cuman minta belas kasihan, anugerah ya Rabuni, aku tetap berseru. Jangan sampai ketika fakta yang terjadi makin buruk, itu engkau dipaksa diam sama iblis untuk berseru. Engkau jangan mau diam. Imanmu jangan mau dihalangi dengan cara apapun oleh iblis. Yang penting sudah hanya Tuhan penolong kita satu-satunya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yuk kita lihat iman yang percaya bulat. Hari ini miliki iman yang percaya bulat di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Seringkali iman percaya kita tidak bulat karena kita hanya pakai akal logika, ya. Nah, berikutnya kita baca iman yang percaya bulat itu Roma 4 ayat 18 sampai 21. Hari ini yakin, percaya, saudara, iman tulus ikhlas, belajar dari Bartimeus, ya. Mulai doanya bilang, Rabuni anak Daud, minta belas kasihanmu Tuhan atas keuanganku, rumah tanggaku Tuhan, anugerahmu ada Tuhan. Percayalah Tuhan itu akan berhenti. Dan Tuhan itu akan memanggil saudara, menjawab doa saudara seketika, konsisten. Kalaupun ada yang paksa untuk diam, putus asa, jangan pernah berhenti imanmu kepada Rabuni Yesus anak Daud. Anggap ya, Roma 4 ayat 18, yuk kita baca. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Boro-boro banyak, satu aja belum banyak.
Tapi Abraham tetap percaya. Tangkap ya. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Saudara boleh mengalami keadaan lemah, tapi imanmu tidak boleh lemah. Imanmu harus percaya bulat. Walaupun keadaan tidak ada dasar berharap, faktanya sangat lemah, ya. Tubuhnya sangat lemah dan usia Sarah 100 tahun karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Walaupun sudah sangat tertutup, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Ini yang luar biasa. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudara percaya hari ini iman yang bagaimana? Yang percaya dan yakin penuh. Percaya penuh, yakinnya harus penuh seperti Abraham. Abraham itu yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudara boleh lihat fakta, memang tidak ada dasar untuk berharap. Faktamu sangat lemah, faktamu sangat tertutup. Tapi Abraham ini punya percaya penuh dan yakin penuh bahwa Allah pasti melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Allah punya kuasa melaksanakan apa yang dijanjikan buat rumah tanggamu, buat usahamu, buat anak-anakmu, buat masa depanmu. Allah punya kuasa. Jadi kalau Allah berkuasa menggenapi janji, makanya orang benar itu ditutup dengan 3J. Janji on the way, jaminan on the way, jalan keluar on the way. Makanya yakinnya harus penuh, percayanya harus penuh. Itu artinya bulat, saudara. Orang yang punya iman yang hari ini bulat, iman bulat, itu iman yang percaya penuh, yakinnya penuh. Nggak boleh setengah penuh. Nanti setengahnya diisi sama iblis, dipakai fakta, sehingga hidupmu mulai goyah lagi, diombang-ambingkan, takut, khawatir. Sementara roh ketakutan, kekhawatiran bukan dari Tuhan. Makanya yang kedua, iman yang bulat. Itu iman yang percaya penuh, yakin penuh bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Hari ini yakinlah Allah punya kuasa menggenapi janjinya. Tenang aja, kakek nenek, kalau Allah berkuasa menggenapi janjinya, janji digenapi enggak? Jelas. Makanya hari ini kalau kita mengalami badai yang enggak masuk akal, saudara tetap yakin bahwa Allah punya kuasa menggenapi janjinya. Jangan meragukan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu janji ya dan amin terbukti. Janji yang sudah dimurnikan dalam dapur api pelaburan. Janji yang tetap setia, karena Allah setia menggenapi janjinya. Seringkali kita tidak setia, tidak apa-apa. Tuhan tetap setia. Jadi janji itu terbukti, terakurat, ya, terbukti, terakurat, terbaik. Saudara tidak usah takut, janji itu sudah termurni, diuji dalam peleburan, terbukti ya dan amin. Bahkan janji Tuhan itu tetap setia, artinya akurat, saudara. Terakurat, terbukti, ya, termurni, itu janji Tuhan. Sudah, kalau Tuhan berkata aku tidak pernah lalai menepati janjinya, berarti itu pasti akurat. Jadi sekali lagi, yuk iman, jaminan, janji, jalan keluar on the way semuanya. Iman yang bagaimana? Yang bulat. Iman yang tetap yakin, percaya penuh saat tidak ada dasar berharap. Yakin, percaya penuh saat tidak ada, hari ini sangat lemah, sangat tertutup. Jalanmu sangat tertutup. Saat tidak ada jalan, itu tetap yakin penuh, percaya penuh. Itu iman yang bulat. Itu yang kedua, ya. Jadi iman yang bulat,
iman yang tetap percaya, iman yang punya kekuatan, iman yang punya dibangkitkan dengan kekuatan kasih ketertiban, itu yang percaya bulat. Seperti seorang Maria, dia berkata, aku seorang hamba, jadilah menurut perkataanmu. Kenapa Maria bisa berkata hamba jadilah? Karena dia tahu bagi Tuhan juga tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, iman bulat. Yang ketiga, ya, jadi iman bulat, jangan iman tulus ikhlas, iman bulat, ya, percaya, yakin penuh, itu iman yang bulat. Yang ketiga, segala sesuatu, ingat ya, mungkin bagi orang yang percaya. Jadi jangan sampai hari ini meragukan Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Percayanya bukan setengah-setengah lagi. Kalau segala sesuatu mungkin bagi orang percaya, percayanya harus bulat. Yakinnya harus bulat, yakin penuh, percaya penuh. Itu iman yang bulat. Yang terakhir, iman jadilah menurut kehendakmu. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dari seorang Maria, ya. Yesus sendiri waktu di taman Getsemani, Lukas 22 ayat 42, yang berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Iman siapa lagi? Abraham yang tidak segan-segan mempersembahkan miliknya satu-satunya untuk diminta dipersembahkan. Abraham itu segera. Artinya iman jadilah kehendakmu itu sudah tidak hitung-hitungan lagi, tidak segan-segan lagi, walaupun keadaannya memang tidak masuk akal. Masa sih orang sudah percaya sama Tuhan kok disuruh mengorbankan anak satu-satunya? Tidak masuk akal. Masa sih Maria yang sudah hari ini, ya, seorang gadis yang belum menikah, masa dipasrai kandungan untuk melahirkan juru selamat? Kan aib, semua tidak masuk akal. Tuhan Yesus sendiri seorang, ya, yang berkata sudah berdoa sebagai anak Allah, kalau boleh cawan ini berlalu Tuhan, penderitaannya berlalu, tapi ternyata harus mati sampai di kayu salib. Mungkin kalau hari ini kita merasa kita sudah jadi orang benar, yang taat, yang setia, kok tidak masuk akal ya Tuhan, penderitaannya tambah puncak. Sekali lagi, iman yang jadilah kehendakmu itu yang pertama, iman yang tidak memikirkan hidupnya. Untung rugi, walaupun tambah berat yang jalaninya, sudah tidak mikir. Saudara percaya, iman yang tidak memikirkan hidupnya. Maria tidak mikirkan hidupnya lagi. Tuhan Yesus tidak mikirkan bahwa dia adalah anak Allah. Yang ketiga, Abraham tidak mikirkan lagi sudah apa yang terjadi atas hidupnya. Imannya tetap percaya. Imannya sudah tidak mikirkan hidupnya. Untung ruginya sudah tidak mikir, pokoknya percaya saja. Yang kedua, iman yang tidak memikirkan resikonya. Ya, mungkin berat jalannya, mungkin besar ruginya. Resikonya Ishak bisa mati. Resikonya Maria tidak dikawin sama Yusuf, aib lagi. Resiko, banyak resiko saudara. Mungkin sudah tidak mikir hidupnya, Yesus tidak mikir resikonya. Yang pasti Yesus percaya bahwa Bapa itu tetap punya kehendak yang terbaik. Yang ketiga, tidak memikirkan harga diri atau kepentingannya. Saudara percaya, iman yang jadilah kehendakmu itu sudah tidak mikirkan hidupnya, tidak mikirkan resikonya, tidak memikirkan harga diri atau kepentingannya. Saudara bisa tidak hari ini jalani iman yang sejati? Saya percaya seorang yang punya iman sejati akan menikmati. Saudara, tadi kita belajar Maria luar biasa dipercaya Tuhan. Abraham diberkati berkat yang melimpah-limpah. Tuhan Yesus sangat ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Bartimeus orang yang buta, miskin, tidak berpendidikan, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Makanya 3 iman. Saya sudah selesai. Iman yang tulus ikhlas, iman yang bulat, dan iman jadilah kehendakmu. 3 hal ini saudara akan hidupi nanti, ya. Saudara bisa praktek doa seperti Bartimeus, doanya seperti siapa lagi, ya, doa seperti bagaimana Tuhan Yesus juga, jadilah kehendakmu. Doanya seperti Abraham yang yakin bahwa Allah sampai hari ini sanggup punya kuasa melakukan janji-janjinya. Semuanya on the way. Janji, jaminan, jalan keluar on the way. Yang penting percaya penuh, yakin penuh. Tangkep ya, yakin aja. Percaya saja. Saya sampai kalau kadang nguatin hati saya selalu bilang gini, Eli, yakin sudah, yakin.
yakin Eli sama Tuhan Yesus, yakin janji Tuhan itu loh sudah dimurnikan, termurni, terbukti ya dan amin, terakurat. Yesus itu tidak pernah lalai Eli menepati janjinya. Jadi yakin, percaya penuh, iman yang bulat. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, walaupun kau sudah sangat lemah, tapi kau jangan lemah imanmu. Walaupun sangat tertutup hari ini, jangan pernah lemah imanmu. Iman harus bulat, iman harus tulus, ikhlas, yakin dia Rabuni, minta belas kasihan Tuhan, terus berseru. Jangan hari ini dibuat diam dengan keadaan di sekelilingmu, tapi teruslah berseru. Iman yang hari ini tidak mementingkan hidup, harga diri, kepentingannya, ya, tidak memikirkan resikonya lagi. Sudah, itu iman, jadilah kehendakmu. Resikonya memang tidak enak, rugi makin besar, tapi yakinlah Tuhan sanggup menggantikan apa yang hilang, apa yang rugi. Tuhan akan gantikan lipat-lipat. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok ya. Saya berusaha lagi, pokoknya saya akan berusaha siang ya, jamnya siang. Tuhan Yesus memberkati, tetap punya iman, praktek iman ya. Panggil Bapak Rabuni, Bapak, Papa, sudah panggil aja tiap hari. Tuhan, aku cuma minta belas kasihanmu Rabuni, Bapakku, Papaku, minta anugerahmu ya atas rumah tanggaku, keuanganku. Saya percaya hari-hari ini Tuhan taruh kok belas kasihan, karena saudara sudah tidak mampu, kita sudah tidak kuat lagi jalani hidup. Sungguh hari-hari ini banyak orang yang datang sama saya, Bu, tidak kuat, tidak mampu sudah. Yang mampukan Tuhan, tenang aja ya. Kita tidak mampu semua, tidak apa-apa, tapi Tuhan punya belas kasihan. Tetap kenyang di masa kelaparan. Kalau tetap kenyang di masa kelaparan, berarti saudara pasti mampu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita datang sama Rabuni, kita datang sama Papa yang baik, yang hari ini mau taruh belas kasihan buat saudara dan saya. Sebelum meninggalkan tahun 2025 ada bonus, itu belas kasihan Tuhan juga. Bonus itu belas kasihannya Tuhan buat kita yang sudah tidak mampu lagi. Bapak, terima kasih. Kami cuma minta satu hal Tuhan. Engkau Rabuni yang baik, Engkau Bapak yang baik, Engkau Papa yang punya belas kasihan buat setiap kami. Tuhan, minta belas kasihan anugerah atas keuangan rumah tangga kami, kesehatan kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, apapun Tuhan, pekerjaan keuangan kami, semua minta belas kasihan, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, semua Tuhan minta belas kasihan-Mu. Kami sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kami percaya, kami mau punya iman yang tulus, ikhlas seperti Bartimeus Tuhan, iman seperti Abraham yang bulat, yakin, percaya penuh kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau punya iman seperti seorang Maria, seperti Engkau Tuhan yang selalu punya iman. Jadilah kehendak-Mu seperti seorang Abraham juga Bapa. Kami tidak mau egois mikirkan kehidupan kami, kami terus akan berjalan maju. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.